Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurjana dengan NIM 23060341. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental dan konseling pendidikan. Sekolah adalah tempat untuk belajar, untuk bertumbuh. Tapi pernah gak sih kalian melihat teman atau sebagai guru melihat siswa yang kalian kehilangan semangat atau sulit sekali berkonsentrasi? Itu bisa jadi tanda bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang berpikir positif, mengelola emosi, dan berinteraksi baik dengan orang lain. Dalam psikologi pendidikan, kesehatan mental adalah kunci untuk keberhasilan dalam belajar. Itu sejalan dengan artikel menurut Haryanto dan Sutarto, di mana kesehatan mental itu sangat sekali positif untuk meningkatkan motivasi intrinsik dan prestasi bagi siswa. Dalam pendidikan atau dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan keluarga, pertemanan, banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesehatan mental bagi siswa, yaitu salah satunya tekanan akademik atau misalkan perundungan hingga masalah yang berdampak dari masalah keluarga. Jika dibiarkan, itu semua mereka bisa kehilangan motivasi belajar hingga mereka bisa menarik diri untuk menjauh dari hal-hal di sekitar mereka. Maka disinilah peran konseling pendidikan, di mana guru BK dan wali kelas bisa membantu siswa mengenali perasaannya, mencari solusi, dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka, di mana agar mereka tidak terus diam terlalu dalam dengan hal yang mereka alami. Ada beberapa langkah efektif untuk konseling, yaitu yang pertama, mendengarkan tanpa menghakimi, di mana kita sebagai guru ataupun orang tua harus bisa mendengarkan apa yang anak atau peserta didik kita bicarakan, ceritakan, karena tidak semua siswa atau semua anak bisa atau mau berbicara tentang apa yang mereka alami. Maka dari itu, ketika siswa atau anak kita bercerita tentang apa yang mereka alami, maka kita harus mendengarkan mereka tanpa harus mencaci mereka. Yang kedua, yaitu memberi dukungan dan empati. Ketika anak berbicara, menceritakan apa yang mereka alami, kita harus memberikan mereka dukungan. Jangan sampai membiarkan mereka bercerita, berbicara. Itu bukan hanya untuk menceritakan, tapi itu artinya mereka meminta bantuan kepada kita sebagai guru atau sebagai orang tua, di mana mereka tidak bisa kalau harus sering dibully atau harus diejek sama teman-temannya. Yang ketiga adalah menemukan solusi bersama, di mana guru mencarikan jalan keluar, mencarikan solusi agar anak tidak terus mengalami hal-hal yang tidak enak tersebut, seperti dibully, diejek, dan lain sebagainya. Karena itulah tugas guru dan konseling. Yang terakhir itu melibatkan orang tua mereka, karena sejatinya orang tua mereka harus tahu apa yang anak-anak mereka alami, karena belum tentu juga peserta didik itu bercerita kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Maka dari itu, guru harus melibatkan orang tua dalam masalah didik, karena mereka adalah anak dari orang tua mereka, seperti itu. Dan juga keluarga itu sangat berperan penting ya untuk kesehatan mental anak. Kesehatan mental bukan tanggung jawab individu saja. Sekolah, keluarga sangat perlu menciptakan lingkungan yang ramah, terbuka, dan saling menghargai. Kesehatan mental yang terjaga membantu kita belajar, berprestasi, dan bahagia. Maka, yuk mulai peduli sejak hari ini. Sekian video tentang konseling pendidikan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jaga pikiran, jaga hati, raih prestasi.